Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua teman-teman yang sedang mencari usaha, bisnis, ide gagasan usaha atau yang lainnya? Kali ini saya mengucapkan terima kasih sudah berkunjung ke channel yang sangat sederhana ini, Wahyu Heriawan, yang saat ini sedang punya usaha di bidang pisang keju berkah 99. Seperti beberapa pertanyaan yang ada di komentar, teman-teman, saya ingin mengakumulasi begitu banyaknya pertanyaan sehingga saya mencoba untuk ya sudahlah saya akan mencoba untuk membuat satu mapping bagaimana caranya teman-teman yang saat ini sedang berpikir mencari ide usaha atau gagasan bisnis khususnya di bidang pisang keju. Saya ingin membuat mapping dari A to Z teman-teman yang ingin memulai usaha bisnis di bidang pisang keju atau pisang goreng. Baik teman-teman, langsung saja saya mempersingkat waktu. Jadi saya akan buat agak sedikit serius nih teman-teman, karena mungkin mapping ini atau pemetaan bisnis kita agar bisnis kita itu kita cintai, kita kerjakan secara profesional walaupun ini merupakan bidang usaha yang kecil seperti itu mungkin dalam pandangan orang, tapi there is no the simplicity is business, the professionalism is a must. Tidak ada yang kecil dalam sebuah bisnis. Profesionalisme merupakan sebuah keharusan. Even teman-teman mau jualan cilok, mau jualan cireng, bakso goreng, termasuk pisang goreng atau pisang keju, kita harus melakukannya secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab mencintai usaha ini dengan sepenuh hati, mencintainya ketika penjualan naik dan mencintainya pula ketika penjualan turun. Oleh karena itu kita mencoba mapping. Saya untuk mempermudah ini, saya akan menganalogikan mapping ini dengan bagaimana caranya teman-teman ingin membangun sebuah bahtera rumah tangga. Jadi bahtera rumah tangga vs membangun usaha pisang keju. Izinkan saya berbagi buat teman-teman karena ini merupakan perjalanan saya di bulan keempat ini, dan ini saya ingin share kepada teman-teman seperti itu. Baik teman-teman, langsung aja ya, biar nggak ini. Mapping usaha pisang keju. Nah, lihat teman-teman, mapping usaha pisang keju seperti itu. Seperti apa yang tadi saya sampaikan teman-teman, bahwa there is no the simplicity at business, the professionalism is a must. Sebenarnya bisnis apapun tuh nggak sederhana gitu. Kita harus benar-benar mencintainya, mengerjakannya secara profesionalitas. Yang profesional itu bukan cuma ahli-ahli aja, bukan hanya orang-orang yang duduk di DPR seperti itu, bukan hanya orang-orang yang di perkantoran. Kita juga yang ada di lapangan, yang jualan di street food, yang jualan di pinggir jalan, kita harus benar-benar bangga, harus benar-benar benar-benar antusias, begitu mencintai mengerjakan apa yang sedang kita lakukan. Even itu cuma jadi tukang pisang goreng teman-teman, even itu hanya menjadi tukang cilok atau bakso kulub atau bakso kuah atau even street food yang lainnya teman-teman. Pertama teman-teman, yang ingin saya sampaikan pada part pertama adalah mengenal usaha kita. Mengenal usaha kita. Nah, nih, pertama teman-teman, mengenal usaha kita. Yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman adalah, mengapa teman-teman memilih usaha pisang keju untuk kegiatan teman-teman atau mencari usaha teman-teman? Apakah mudah? Apakah karena viral? Atau apakah hanya karena situasional? Itu kita harus bisa memandangnya dalam perspektif yang berbeda, karena nanti semangatnya pun akan berbeda teman-teman. Yang viral, misalkan karena pisang keju viral, jangan sampai kita hanya terbawa-bawa saja sehingga kita hanya melihat, memandang, oh aduh keren banget itu yang jualan pisang keju, yang ngantrinya nggak putus-putus, gorengnya nggak putus-putus, pasti untungnya gede.
Nah, padahal sebenarnya proses yang dibangun oleh pemilik usaha begitu panjang dan pasti berdarah-darah, teman-teman. Dan itu diawali dengan cara mengenal usaha kita sendiri. Kalau saya mengenal usaha saya, pisang keju, karena pertama, sederhana. Oke, saya memilih usaha pisang keju karena pertama adalah sederhana, teman-teman. Sama halnya ketika kita ingin mempersunting seorang gadis, teman-teman. Mengapa saya memilih seorang gadis bernama Desi Wulandari yang menjadi istri saya sekarang? Pertama, karena istri saya berpendidikan, misalkan seperti itu. Atau, kenapa saya memilihkan pisang keju? Karena sederhana. Kita punya poin item yang paling utama yaitu cuma pisang, seperti itu, teman-teman. Mengerjakannya sangat mudah. Oke, sederhana. Mengerjakannya mudah. Mengerjakan mudah. Kemudian yang ketiga, sudah ada suksesor, alias orang yang pernah sukses dengan usaha yang pisang keju. Oh, sudah, berarti mengenal usaha kita sudah ada yang berhasil. Sudah ada yang berhasil, teman-teman. Jadi teman-teman, mengenal usaha kita, khususnya di bidang pisang keju itu sangat amatlah penting, teman-teman. Seperti itu. Bagaimana cara kita, seperti tadi, ketika akan mempersunting gadis, atau misalkan perempuan akan menerima calon mempelai laki-lakinya, kan juga diseleksi seperti itu. Nah, apa kira-kira usaha pisang keju itu apa aja yang teman-teman tertarik? Apakah benar-benar sederhana? Mengerjakan mudah? Sudah ada yang penting? Atau mungkin margin, teman-teman? Margin, oh iya benar, margin, teman-teman. Marginnya lumayan nih, gitu misalkan kan? Margin lumayan. Oke. Dari 1, 2, 3, 4, ya seperti itu, teman-teman. Ada satu hal yang paling penting dan jangan sampai teman-teman dilupakan, bahwasannya setiap usaha memiliki resiko. Yes. Bahwa setiap usaha memiliki resiko, teman-teman. Seperti itu. Kalau dalam basis ada namanya high risk, high return, begitu besarnya resiko, maka akan begitu besar juga pendapatan atau return yang akan kita dapatkan. Seperti itu, teman-teman. Termasuk adalah usaha pisang keju ini memiliki resiko. Banyak juga teman-teman, saya mendengar banyak cerita bahwasannya ada yang berjualan pisang keju karena viral, hanya mendengar dari YouTube segala macam, tapi tanpa disertai dengan pengenalan usaha kita di tengah jalan, karena perspektifnya hanya mencari keuntungan saja, tidak disertai dengan mencintainya ketika penjualan naik, dan tidak disertai juga dengan mencintainya ketika usaha kita dalam kondisi drop. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus siap dengan resiko usaha kita seperti itu ketika usaha kita gagal. Namun resiko ini harus kita mitigasi, harus kita hindari, harus kita kurangi, seperti itu. Intinya adalah teman-teman atau saya juga harus mencintai resiko ini. Ya, seperti itu, teman-teman. Mengenal usaha. Yang kedua, teman-teman, setelah kita mengenal usaha kita, yaitu pisang keju, mungkin karena kesederhanaannya, mengerjakannya dengan mudah, sudah ada yang pernah berhasil. Ini bisa kita ya, teman-teman ya. Kita bisa searching aja di YouTube. Banyak banget lah. Seperti itu. YouTube ya. Banyak banget ini yang berhasil di bidang ini. Marginnya lumayan. Dan terakhir, teman-teman atau kita semua yang ada, penonton yang ada di sini, jangan sampai kita lupa bahwasanya usaha yang akan kita kerjakan, yang akan kita bangun itu memiliki resiko yang baik itu kecil ataupun besar, teman-teman. Ya, itu, teman-teman. Kita akan lanjutkan, teman-teman, setelah mengenal usaha ada part kedua. Tapi kita akan lanjutkan di part 2 ya, teman-teman, karena ini sifatnya terlalu serius, kurang begitu seru, saya akan lanjutkan ke part 2. Sampai jumpa di part 2, teman-teman.
regional